Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini aku akan membahas tentang anxiety atau yang sering kita sebut dengan kecemasan. Nah, apa itu kecemasan? Kecemasan adalah suatu rasa khawatir tentang sesuatu yang ada di masa depan atau belum terjadi di depan kita. Nah, bedanya apa sih sama fear atau ketakutan? Kalau kecemasan itu sesuatu yang belum terjadi, nah fear itu sesuatu yang di depan mata kita gitu. Misal kayak kita cemas terhadap presentasi kita yang bakal dilakuin esok hari. Nah, bedanya sama takut, takut itu ada di depan kita. Kayak kita mau dikejar-kejar singa gitu kan, kita takut gitu. Bedanya yaitu kalau cemas itu belum terjadi atau ada di masa depan, kalau takut itu ada di depan mata kita. Nah, perlu dipahamin kalau anxiety itu bukan suatu gangguan atau suatu penyakit yang harus kita sembunyikan. Tapi anxiety itu harus kita kelola dengan secara sadar dan terkendali agar kita nantinya mendapat sesuatu yang nggak sampai membuat kita down. Nah, anxiety itu sebetulnya kita butuhkan loh. Kenapa kita butuhkan? Karena kita butuh rasa cemas untuk mempersiapkan sesuatu yang ada di depan itu secara lebih baik atau lebih siap buat kita lakuin gitu. Misal kalau kita nih punya meeting besar esok hari, kita kan pasti cemas ya. Oh, gimana kalau kita gagal? Gimana kalau kita ada salah kata esok hari gitu. Kita harus ngelola kecemasan itu buat mersiapin penampilan kita saat meeting besar tersebut. Nah, kecemasan terhadap masa depan bisa kita sebut sebagai future anxiety ya. Future anxiety itu kalau dimiliki orang, tingkatnya semakin tinggi, orang itu cenderung bersifat manipulatif. Karena apa? Karena dia pengen mastiin masa depannya sendiri gitu. Jadi dia nggak peduli sama reaksi orang lain, sama perbuatan orang lain. Yang penting dia ngerasa punya kontrol gitu terhadap apa yang ada di masa depan dia sendiri. Nah, terus dia juga pesimis gitu. Karena orang kalau udah khawatir berlebihan itu pasti pikirannya banyak banget negatif gitu kan ya. Negatif entahlah, atau aku bakal buruk, aku bakal efeknya bakal gini. Pokoknya isinya efek jelek semua. Nah, gimana sih kita ngatasin future anxiety yang tinggi kalau semisal ada di diri kita sendiri? Nah, buat ngatasin future anxiety itu kita perlu mengenal yang namanya self efficacy atau rasa mampu yang ada di diri kita terhadap hal-hal yang kita miliki gitu. Jadi self efficacy itu memungkinkan kita buat ngerasa, oh kita mampu nih ngehadapin ini, kita mampu nih ngehadapin masa depan yang belum terjadi gitu. Nah, upaya-upaya apa yang bisa kita lakuin buat ningkatin self efficacy kita? Karena kan semakin tinggi self efficacy kita, future anxiety kita itu semakin menurun. Jadi berbanding terbalik gitu ya. Nah, upaya pertama yang bisa kita lakuin adalah mastery experience atau kita menguasai pengalaman-pengalaman kita. Nah, gimana sih menguasai pengalaman itu? Pengalaman di sini yang harus kita pahamin itu adalah keberhasilan yang udah kita raih ya teman-teman. Kayak misal kita menang lomba, kita berhasil ngelakuin tes gitu. Jadi nggak usah hal-hal yang terlalu besar, hal-hal kecil kayak oh kita berhasil ngatasin rasa malas kita buat nyapu rumah, nyapu kos, ngerapihin kos. Itu kita bisa buat list gitu kan ya, bisa buat list. Oh, aku berhasil nih ngelakuin ini di masa lalu, jadi aku bisa dong ngelakuin lagi buat di masa depan gitu. Nah, terus yang kedua itu kita bisa cari role model yang udah sukses gitu. Misal kita pengen mewawancarai orang buat tugas mata kuliah tertentu. Nah, kita kan misal ngerasa malas gitu ya, ngerasa takut, ngerasa gak bisa mewawancarai orang itu dengan baik, kita bisa cari orang lain yang udah berhasil buat wawancara gitu. Berhasil wawancara ya udah sampai sukses, udah sampai bikin video yang bagus, udah bikin talk show yang bagus. Nah, kita bisa jadiin mereka role model karena mereka udah mencapai goal yang
linear dengan kita gitu ya. Nah, kenapa harus gitu? Karena kalau kita udah nemuin yang role model yang kita inginkan, itu kan kita bisa melihat sukses mereka ya. Kita bisa merasakan, dia sukses, gue juga bisa gitu. Nah, kita tuh harus ngopi usaha mereka buat sampai situ. Jadi alih-alih kita pengen sukses doang tapi gak usaha, kita juga harus usaha gitu. Nah, terlebih lagi role model itu kita bisa cari yang sejalan dengan kita. Maksudnya sejalan tuh yang ada di posisi kita sekarang gitu. Jadi kalau kita ngerasa sejalan atau seposisi dengan mereka, kita bisa nimbulin perasaan mental kita, kalau dia bisa, gue juga bisa dong gitu. Terus upaya ketiga yang bisa kita lakuin adalah dukungan moral kita sendiri terhadap diri kita sendiri secara verbal, atau kita juga bisa cari lingkungan yang mendukung kita. Nah, seberapa penting sih? Ya ini penting banget ya, karena kalau nggak kita sendiri yang ngedukung kita, ya siapa lagi gitu. Kalaupun emang banyak banget orang yang ngedukung kita, kalau kitanya nggak mau, ya kan sama aja gitu. Males ya males gitu. Nah, kalau kita udah pede dan ngedukung atau ngebentuk moral kita buat mampu, aku mampu. Nah gitu kan pasti kita jadi ngerasa naik gitu ya, aku bisa gitu. Terus kalau emang itu belum cukup ya kita bisa cari teman-teman yang ngedukung kita buat ngecapai tujuan tersebut atau tujuan yang pengen kita raih gitu ya. Nah, upaya terakhir yang bisa kita lakuin adalah menjaga kesehatan fisik kita dan kesehatan mental kita. Karena ketiga upaya yang udah aku sebutin di awal tadi, kalau fisik kita sama mental kita itu nggak mendukung buat ngecapai hal itu, ya sama aja dong. Ya masa kita udah pede, udah ngerancang langkah-langkah yang gede gitu, langkah-langkah yang akan kita lakuin, tapi kalau kita sakit kan juga sama aja. Terus kalau mental kita lagi down, lagi capek, lagi pengen di bawah gitu, ya kita harus usaha dong buat mental itu naik. Karena kalau fisik sama mental kita nggak ngedukung, ya gimana kita mau ngelakuin usaha itu. Nah itu kita harus ngelakuin semua teman-teman. Nah kita review lagi ya, buat ngatasin future anxiety kita harus ningkatin self efficacy kita. Dengan cara apa sih kita ningkatin self efficacy kita? Yang pertama adalah mastery experience. Yang kedua adalah cari role model yang latar belakangnya mirip dengan kita. Terus yang ketiga adalah dukungan moral, dukungan verbal kita buat diri kita sendiri atau cari lingkungan yang mendukung kita. Terus yang keempat adalah kita ngejaga kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. Jadi segitu aja dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.